Alhamdulillah pagi ini kita udah berkumpul di ruangan ini dengan suasana yang bahagia dan tentunya kita harapkan penuh cinta ya. Kemudian acara kita ini adalah kelas perawatan bayi baru lahir Special Valentine. Nah, dengan tema besarnya adalah From Love to Life. Ya, hari ini kita akan merayakan Valentine bukan hanya tentang cinta pada pasangan ya, tapi kita juga akan merayakan cinta yang lebih besar, yaitu cinta ayah dan bunda terhadap anugerah yang udah dititipkan Tuhan kepada bunda sekalian. Ya, karena menjadi orang tua bukan hanya sekedar menunggu kelahiran, enggak. Jadi 9 bulan itu bukan hanya proses menunggu ya, tapi adalah proses persiapan di mana ayah dan bunda bisa mempersiapkan sebaik mungkin sampai nanti bayi. Ya. Nah, di kelas hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara merawat bayi setelah dia lahir gitu ya. Terus memandikan bayi penting sih ya kelihatannya, tapi dicoba deh nanti ya. Mudah nggak gitu ya? Oke, terus nanti ada juga belajar tentang perawatan tali pusar. Nah, pastinya itu juga bukan hal yang gampang ya. Dan kemudian akan ada tips dari pembicara tentang bagaimana sih bonding antara bayi dan ibu. Baiklah ayah dan bunda, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ke acara inti ya. Nanti pembicara kita atau narasumber kita adalah ada Nurse Wiana. Nurse Wiana, beliau adalah sekarang menjabat sebagai kepala instalasi perinatal dan beliau adalah nurse yang berpengalaman di perinatologi dan udah biasa tuh mandiin bayi, merawat bayi baru lahir, jadi lebih tahu kendala-kendalanya dalam merawat bayi itu seperti apa gitu ya. Silakan kepada Nurse Wiana. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya dengan Wiana Matovani. Saya nurse di sini berdinas di ruang bayi. Saya sebagai penanggung jawab di kamar bayi atau di kamar perina. Nanti kalau ibu dan bapak di sini, kalau ada yang lain di sini, nanti ketemu saya dan tim kamar bayi yang anaknya banyak katanya. Memandikan bayi, ada perawatan tali pusar, gimana cara memandikan bayi, lalu membendong bayi yang benar seperti apa, lalu nanti bagaimana sih ada tanda-tanda dan gejala bahaya pada bayi baru lahir. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, memandikan bayi, bayinya airnya hangat-hangat gimana, ruangannya seperti apa, persiapannya apa, nanti kita akan bahas semua. Ini untuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu dimandikan bayinya itu boleh nggak sih bayi baru lahir itu dimandikan? Itu biasanya banyak pertanyaan. Boleh nggak sih tali pusar dikenakan air? Itu nanti akan kita bahas semuanya. Nah, jadi untuk memandikan bayi, bayinya itu boleh mandi air di bak mandi dengan diceburin. Jadi itu nggak masalah. Bayi mandi sehari 2 kali itu boleh, tapi kalau bayi nggak kemana-mana sih sebenarnya sehari sekali pun juga boleh ya Bu, Bapak. Airnya itu hangat-hangat kuku di suhu ruangan. Kalau di ruangannya ada AC, tolong dimatikan dulu. Ada kipas angin, tolong dimatikan dulu. Di garis bawahi bayinya harus nyaman. Jadi nanti kalau bayi mau mandi gitu ya, kita siapkan semua alatnya di satu tempat gitu ya. Mohon direvisi ya. Jadi akan saya rangkum sedikit biar lebih ada highlight-highlightnya gitu ya. Jadi nanti alat semua kita siapin yang tadi udah ditulis. Terus nanti kalau bayinya sebelum dicebur berarti kita harus pakai waslap dulu. Buat menghindar biar gak licin di tangan kita pada saat megang di baknya. Oke, berarti kita waslap dulu. Waslapnya dikasih sabun nggak? Tidak. Untuk yang bilasan kedua nggak usah pakai sabun. Oke, berarti bilasan pertama kita sabunin dulu. Nanti setelah itu waslap tadi kita cuci dulu. Baru Terus kita bilas kembali bayinya biar sabun-sabunnya hilang gitu ya. Terus biar dia maksimal hilangnya, nanti baru kita cemplung ke bak ya. Nah, nanti untuk nyemplung ke baknya
Gimana nggak nangis ya? Katanya pun begini ya. Iya, kalau bayi beneran ya pasti nangis. Semua bayi dimandiin pasti nangis. Nah, betul udah nangis malah panik ya dia bayinya. Nanti diajarin caranya ya, keseriannya ya, cara memegang bayi kalau mau masuk ke itu bayinya aduh, nah gimana deh seseriannya megang bayinya ya? Jadi posisinya ini 4 jari di bawah. Untuk jempolnya kita silakan dijepit di bagian jempol di sini. Kita sanggah di bagian pergelangan tangan kita seperti ini. Untuk di bagian posisi yang tadi di baknya ya seperti ini. Dan jepit kan tadi di atas meja itu sudah di WhatsApp ya. Kita siram bagian dari kepala, muka, kita siram. Nah, kalau mau baliknya bingung ya. Gimana nih balik? Kalau nggak berani buat baliknya itu nggak apa sih, karena kan cukup tadi di atas sudah kita siram begini. Mau baliknya boleh seperti ini. Kita balik, pegang sama 4 jari di bawah, posisinya seperti ini. Pokoknya posisi tangan kiri itu jari-jarinya mengepit lengan bayi gitu ya seseriannya ya. Kita seperti ini, kita ngepit di bagian tangan, pokoknya bagian leher ini kita sanggah di bagian Pergelangan tangan. Jadi fokusnya adalah tangan kiri, jari-jari menggepit lengan bayi, pergelangan tangan berusaha menyanggah kepala dan leher bayi gitu ya. Nanti kita baca. Ya. Ada gambaran ya? Ada gambaran, oke. Terima kasih ya, Dek. Hasilnya sebelum lanjut, nanti kita boleh coba dulu ya. Air hangat-hangat kuku itu seperti apa? Jadi siapkan sikunya masing-masing bunda. Nanti tim kami akan jalan muter untuk ngasih cek air hangat kuku itu. Boleh, ini ada Nurse Mustika, beliau juga berdinas di ruang bayi. Juga udah lama nih senior kita. Coba dibedakan siku sama bagian telapak tangannya. Gimana? Beda. Nah, kurang lebih tuh hangatnya airnya seperti ini ya bunda. Jadi nanti bunda tuh punya perbandingan karena udah pernah nyoba hangat-hangat kuku itu seperti apa gitu ya. Ini ayah juga harus bisa ya mandiin bayi, jangan cuma bundanya aja. Nah, sambil dirasa-rasa nanti akan diingat rasanya tuh kayak gitu. Ya, karena ini lebih sensitif, siku lebih sensitif. Beda. Iya betul. Gimana, lebih hangat yang sini atau yang telapak tangan? Betul ya, lebih berasakan di sini. Nah, itu cara mengukurnya. Jadi takutnya kalau kita coba pakai telapak tangan, di telapak tangan belum terasa hangat nih. Ternyata tuh kalau ke kulit bayi kita ini lebih sensitif, berarti ke kulit bayi itu udah panas, makanya kita pakai siku untuk meraba. Sekarang walaupun bak mandi udah yang ada suhunya itu kadang-kadang suka berbeda. Jadi jangan seutuhnya percaya sama kalau ada Ada kan yang bak digital yang ada suhunya kan. Berapa dicek? 37 sampai 375 dari 37,5. Iya. 37 sampai 37,5. Kita masuk ke perawatan bayi besar. Pasti semuanya mengira bahaya, takut, itu ada kan? Apa dedeknya merasa sakit atau enggak? Itu apa sih tali besar? Jadi tali besar ini suatu jaringan mati. Jadi kalaupun kena air itu sebenarnya nggak apa-apa dan lalu dikeringkan kembali, asalkan dikeringkan kembali. Itu jaringan mati, jadi dedeknya nggak ngerasain sakit mah. Kalaupun ngerasa nangis nih tiba-tiba ini tali besarnya karena nggak tali besarnya, bukan. Itu karena sentuhan aja kayak gitu. Kalau bayi disentuh aja dibuka pedungnya aja langsung nangis kan. Jadi nggak apa-apa. Tali besar ini dibiarkan dengan terbuka, nanti dia akan lepas sendirinya. Jadi jangan coba-coba untuk dicopot sendiri, nanti dia akan lepas sendiri dan kering sendiri. Dia nanti akan kisut lama-lama. Kering, lepas sendiri. Kalaupun ada sisa-sisanya itu nggak apa-apa, dibiarin aja, nggak usah perlu pakai alkohol,
betadine atau kalau dulu tuh ada kopi-kopi, jamu-jamuan gitu, itu nggak perlu dipakai ya, biarkan saja tetap kering posisinya. Nah, ini nanti ada bentuk-bentuknya seperti ini, diklaim ataupun pakai ini. Kalau ini kayaknya jadul ya, jadul tidak mana ya? Ya, kalau di rumah sakit kita pakai klip gitu Kita ya, Bunda. pakainya yang klaim gini, seperti ini. Kalau ini kita udah tidak menggunakannya lagi. Nah ini kan lama-lama kering nih, dia mengkisu, nanti lama-lama lepas. Nah lepasnya itu berapa lama sih? Lepasnya itu bisa 1 sampai 2 minggu. Itu paling lama sih 2 minggu. Nanti akan lepas dengan sendirinya, ada sisa-sisanya itu bisa berangsur nanti lepas menipis. Jadi saat hamil itu fungsi tali pusat itu adalah, jadi di dalam rahim ada bayi, ada plasenta sebagai bank makanan. Nah, untuk menyalurkan bank makanan ini ke si bayi itu ada tali pusat. Nah, itulah fungsi si tali pusat di dalam rahim ibu. Setelah bayi lahir itu udah nggak ada fungsinya lagi karena udah nggak perlu lagi makanan dari rahim ibu. Nah, jadi di sana tuh nggak ada saraf-saraf bunda. Jadi nggak, bayinya kalau kejepit gitu nangis-nangis disangkanya tali pusat yang sakit gitu ya, padahal enggak, karena nggak ada sarafnya. Nanti setelah fungsinya selesai, dia akan kering sendiri seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Yana. Itu akan lepas dalam 1-2 minggu. Gitu.